Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Maru TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan istiqamah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada hadis 235. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabairi ay yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Inna min akbaril kabairi, sak temene iku setengah sangking luweh gede-gedene pira-pira dosa gede iku ayal ana utawi yanto nglaknat sapa ar-rajulu wong lanang walidayhi ing wong tuwa lorone rajul. Qila ten ucapaken, ya Rasulullah wa kaifa lan halih kaya apa ya la'anu nglaknat sapa ar-rajulu wong lanang walidayhi ing wong tuwa lorone rajul.
Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, yasubbu misuwi sapa rajulu wong lanang aba ar-rajuli ing bapake wong lanang kang liya. Fayasubbu nuli misuwi sapa rajul kang liya abahu ing bapake rajul kang pertama wa ummahu lan ibune rajul. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar, artinya bukan yang paling besar secara mutlak, karena dosa besar yang paling besar secara mutlak itu adalah kufur, baik kufur syirik maupun kufur ghairu syirik, itu adalah akbarul kabair mutlaqan. Di bawahnya ada dosa-dosa besar lainnya. Di antara yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah apabila seseorang melaknat kedua orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini disebutkan rajul, tapi masuk di sini termasuk perempuan. Bukan hanya yang tergolong sebagai dosa besar itu apabila seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya, tetapi laki-laki atau perempuan jika dia melaknat kedua orang tuanya, maka dia jatuh pada dosa besar. Sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah apabila seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ditanyakan kepada Rasulullah oleh para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya? Nabi menjawab, yaitu apabila seseorang mencaci maki bapak atau ayah dari orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki bapak dan ibu dia. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara dosa besar yang paling besar adalah apabila seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Dia melaknat bapaknya atau melaknat ibunya. Dia mencaci maki bapaknya, mencaci maki ibunya. Dia mendoakan sesuatu yang buruk untuk bapak dan ibunya. Mendoakannya jauh dari rahmat Allah atau langsung menghinanya, mencaci makinya. Maka ini tergolong sebagai dosa besar karena tergolong bagian dari uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, sehingga ditanyakan oleh para sahabat karena hal yang seperti ini sesuatu yang kayak nggak mungkin. Bagaimana seorang anak itu bisa dia mencaci maki kedua orang tuanya? Bagaimana seorang anak itu melaknat kedua orang tuanya? Kayak sesuatu seperti ini, kejadian seperti ini adalah kejadian yang kayak nggak mungkin terjadi. Wong kedua orang tuanya itu yang menjadi penyebab dia lahir di dunia ini. Ibunya yang sudah mengandung dia, melahirkan dia, ayahnya yang selalu memberikan nafkah kepada dia sejak dia lahir. Apa mungkin seorang anak kemudian dia melaknat kedua orang tuanya? Apa mungkin seorang anak kemudian dia mencaci maki, menghina kedua orang tuanya? Ini kayak hal yang tidak mungkin
Sehingga para sahabat bertanya. Sehingga jadi pertanyaan dari para sahabat ini, itu bagaimana bisa? Kok bisa seorang anak itu melaknat kedua orang tuanya? Karena saking jauhnya kemungkinan adanya kejadian seperti itu. Meskipun sebenarnya itu bukan sesuatu yang mustahil. Adanya anak langsung mencaci maki kedua orang tua itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi sangat jarang terjadi. Meskipun pada masa sekarang itu banyak seorang anak langsung mencaci maki kedua orang tuanya di hadapannya. Itu ada. Jangankan mencaci maki, memukul kedua orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya pun ada pada masa sekarang ini, karena memang sangat sudah rusak. Zamannya sudah rusak. Sebenarnya bukan zamannya, orang yang ada di zaman ini itu yang sudah pada rusak akhlaknya. Sehingga sesuatu hal yang pada masa Nabi itu sesuatu yang kayak nggak terjadi. Pada zaman sekarang ini banyak terjadi seseorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya. Nah, di masa itu dan masa sekarang semestinya kalau secara akal itu kayak sangat sulit atau jauh adanya seorang anak itu mencaci maki kedua orang tuanya secara langsung. Karena itulah maka para sahabat ini bertanya. Pertanyaan kemudian Nabi baru menjelaskan. Nah, Nabi menjelaskan, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa ummahu. Yaitu apabila seorang laki-laki dia mencaci maki ayah dari temannya. Kemudian temannya itu ganti membalas mencaci maki ayah dia. Itu sama saja dia mencaci maki ayahnya sendiri. Ketika misalnya ada dua orang, si A sama si B. Kemudian si A menghina bapaknya si B. Kira-kira si B ini terima nggak kalau bapaknya itu dihina? Terima atau tidak? Tidak. Setiap kita nggak terima kalau bapak ibu kita dihina oleh teman kita. Kita bisa marah. Bahkan kita bisa emosi kalau bapak kita dihina. Meskipun bapak kita orang biasa, meskipun ibu kita bukan orang besar, bukan orang yang memiliki strata sosial di masyarakat yang tinggi, meskipun bapak ibu kita orang miskin, tetapi kita nggak rela kalau bapak ibu kita itu dihina oleh orang lain. Nah, sehingga kemudian orang tersebut membalas menghina bapak ibu dia. Nah, itu hampir akan terjadi ketika seseorang bapak ibunya dihina, maka dia akan membalas menghina bapak ibu orang yang menghina bapak ibunya, kedua orang tuanya. Nah, maka ini sama saja dia menghina bapak ibunya sendiri dengan lisannya di hadapan keduanya. Meskipun dia tidak secara langsung menghina bapak ibunya, tetapi apa yang dia lakukan berupa menghina bapak ibu orang lain akan menyebabkan bapak ibu dia dihina oleh orang itu. Maka seakan-akan dialah yang melakukan itu, dan itu berarti dikatakan di sini dia telah jatuh pada dosa, pada maksiat besar. Karena itu hati-hati. Kalau kita bertengkar, tetapi jangan bertengkar. Karena sesaudara kita, sesama muslim itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Enggak boleh kita bermusuhan, tetapi kita harus bersaudara. Namanya bersaudara itu tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menyakiti. Namanya juga saudara. Beda dengan musuh. Kalau musuh bisa saling membunuh.
namanya juga musuh. Tetapi kalau bersaudara, itu konsekuensinya itu tidak saling mencaci, tidak saling menghina, tidak saling menzalimi, menyakiti, dan seterusnya. Nah, tetapi jika terjadi sebuah pertengkaran misalnya, maka jangan kemudian membawa-bawa kedua orang tua. Biasanya dia tidak cukup karena emosi. Emosi ini bahaya, sering kita sampaikan bahwa ghadab itu sesuatu hal yang membahayakan seseorang. Orang yang pemarah, dia tidak akan bisa berakhlak mulia, karena dia akan menghina orang, dia akan menyakiti orang. Orang yang dalam kondisi emosi, maka otaknya, akalnya tidak berfungsi, akalnya tumpul, sehingga dia tidak bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Taunya adalah menyakiti orang lain. Sehingga harus dikendalikan, emosi itu harus dikendalikan agar kita bisa tetap menjaga diri kita tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. Ketika seseorang itu sedang emosi, maka seseorang dia akan biasanya menghina, mencaci orang yang dimarahinya. Nah, kadang dia nggak terima karena yang dimarah itu diam saja misalnya. Kemudian nggak terima karena dia ingin lawannya juga berbalik, namanya bertengkar biar seru. Kemudian dia nggak terima menyebut bapaknya, menyebut ibunya, mengatakan bapak kamu itu jelek misalnya, dan seterusnya, bapak kamu itu miskin, atau bapak kamu itu begini dan begitu. Dia menghina, mencaci kedua orang tuanya, akhirnya ya ganti, dia pun menghina bapak dia. Ini hendaknya tidak dilakukan. Waspadai itu hal yang buruk, termasuk dosa besar yang paling besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar adanya sadduz dzara'i. Sadduz dzara'i. Sadduz dzara'i itu artinya menutup jalan yang bisa menyebabkan terjadinya kemaksiatan. Maka ditutup jalannya itu, sadduz dzara'i, agar kedua orang tua kamu itu tidak dihina, maka jangan menghina orang lain. Itu namanya menutup pintu yang bisa untuk menghalangi terjadinya sebuah kemaksiatan. Itu secara umum maknanya seperti itu, sadduz dzara'i. Maka ketika kita mengetahui, misalnya ini contoh sadduz dzara'i, kita mengetahui ada seseorang, misalnya kita penjual pisau, penjual alat-alat tajam. Kemudian ada orang datang kepada kita, saya beli pisaunya, saya mau bunuh itu teman saya itu. Dia ngomong begitu. Nah, maka boleh enggak saya menjual pisau itu kepada dia? Tidak boleh. Karena kalau kita menjualnya kepada dia, maka kita membuka peluang dia bermaksiat. Maka di sini kita tutup. Enggak boleh. Maka hukum menjual alat tajam, senjata tajam kepada orang yang dipastikan dia akan bermaksiat dengan itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia datang misalnya kayak kalem, dia datang kalem, dia bilang saya beli pisaunya untuk ngiris bawang misalnya, dia kayak kalem, baik orangnya. Setelah beli, terdengar besok ternyata dia bunuh orang pakai pisau yang beli dari kita misalnya, ya, kita nggak berdosa. Karena balam yatahaqqaq, karena belum dipastikan
belum ada kepastian dia akan menggunakannya untuk apa. Apalagi dia ngomong, dia bukan hanya saya beli pisau, tapi malah dia ngomong saya beli pisau untuk masak misalnya. Nah ini ternyata dipakai untuk yang lain, kita nggak berdosa. Ini kan sudah nyata, dia bilang kita jual anggur misalnya. Kemudian datang kepada kita orang yang profesinya adalah menjadikan anggur itu sebagai khamr, mengolah anggur sebagai khamr. Maka kita boleh nggak menjual anggur kepada dia? Tidak boleh. Ini namanya saddu dzara'i. Agar dia tidak melakukan maksiat, maka kita tutup. Kita tutup jalan terjadinya kemaksiatan tersebut. Nah, di sini juga agar orang tidak menghina, mencaci maki kedua orang tua kita, maka kita jangan melakukan mencaci maki kedua orang tua orang lain. Bisa difahami? Nah, istilahnya apa? Saddud dzara'i'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita lanjutkan. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawah sapa Kanjeng Nabi, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha. Qala wasdawah sapa Kanjeng Nabi, innallaha sak temene Gusti Allah iku khalaqa wis nitahaken sapa Allah al khalqa ing makhluk. Hatta idza faragha, sehingga tatkalane wis nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi, sapa Allah, hatta idza faragha, sehingga tatkalane wis nyempurnaaken sapa Allah min khalqihi, saking nitahaken khalaq. Jadi faragha itu artinya bukan, tidak diartikan sebagai makna asalnya yang berarti apa? Kosong atau dia sudah rampung. Tidak diartikan seperti itu. Karena Allah la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Nanti kita jelaskan. Qalat ngucap sapa ar-rahimu rahim. Hadza utawi iki iku maqamul aidzi, panggonane wong kang jaluk perlindungan bika kelawan panjenengan minal qati'ati, saking mutus rahim, mutus kekerabatan. Qala, jawab, na'am, iya. Ama taradawna, sebentar. Ama taradawna an asila man wasolaki, ini Allah ya. Qala dawuh sapa Allah, na'am. Ama taradawna, eleng-eleng ana ta ridha sapa sira rahim, ana asila ing yen to nyambung kekerabatan sapa man wong wasolaki, ana asila man wasolaki. Nah begini ya, ana asila ing yen to gawe kebagusan sapa ingsun man ing wong wasolaki kang nyambung sapa man ing sira, wa aqta'a lan ora gawe kebagusan sapa ingsun man ing wong qata'aki kang mutus sapa man ing sira. Jadi ini bahasanya harus, terjemahnya harus enggak boleh secara harfiah, karena nanti akan berindikasi makna yang kurang tepat. Qalat, jawab sapa rahim, bala ya Rabbi, bala inggih ya Rabbi. Qala ya Rabbi, jelas Rabbi pangeran ingsun, Tuhan ingsun. Qala dawuh sapa Allah, huwa utawi iku mau laki kedue sira. Hadirin rahimakumullah,
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaannya, itu maksud faragha min khalqihi, bukan artinya faragha diartikan seperti manusia ketika kita melakukan aktivitas. Misalnya saya ngaji sekarang. Nanti ketika menjelang jam 6 maka saya faragha. Artinya saya sudah rampung dari ngaji, sekarang ganti pekerjaan yang lain. Nah, itu nanti setelah selesai ganti rampung, kemudian ganti pekerjaan yang lainnya. Itu makhluk. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Sehingga para ulama mengatakan la yashghaluhu Allah la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Allah itu tidak disibukkan dari satu kesibukan kemudian berganti dengan kesibukan yang lain, begitu seterusnya. Tidak seperti itu, tidak seperti halnya kita makhluk. Sehingga memaknai hatta idza faragha di situ bukan diartikan ketika Allah sudah rampung menciptakan makhluk kemudian ganti acara yang lain, bukan. Bukan seperti itu. Karena kalau yang kayak begitu itu adalah makhluk. Itu sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Jadi apa maknanya? Maknanya yaitu atammahu. Ketika Allah sudah menyempurnakan, artinya makhluk itu sudah diciptakan secara sempurna. Qalat ar-rahim. Maka rahim itu kekerabatan. Di sini ini di alam sebelum atau di alam arwah, atau ini adalah sebagai perumpamaan. Para ulama berbeda-beda dalam hal ini. Adanya semacam dialog antara rahim dengan Allah. Rahim itu kekerabatan. Ini ada yang menyebut ini adalah masal. Masal itu ya semacam perumpamaan saja, semacam perumpamaan. Jadi gambaran. Yang ini menunjukkan, hadis ini nanti menunjukkan tentang pentingnya silaturahim, menyambung kekerabatan. Jadi rahim, kerabat itu akan berkata. Nah, jadi setelah makhluk diciptakan, kerabat ini berkata kepada Allah. Ini adalah maqam al-a'id bika minal qati'ah. Artinya sekarang ini waktunya untuk meminta perlindungan kepadamu dari terputusnya silaturahim, terputusnya kekerabatan. Silaturahim itu hukumnya wajib, qat'ur rahim itu hukumnya haram minal kabair. Silaturahim, rahim itu artinya kerabat. Kerabat itu artinya adalah saudara dekat. Qarabah itu artinya saudara dekat. Saudara dekat itu seperti saudara kandung kita, kakak kita, adik kita, abang kita, itu kerabat dekat. Kemudian paman dari bapak, paman dari ibu, itu kerabat dekat. Saudaranya bapak, saudaranya ibu, itu namanya qarabah atau rahim, kerabat dekat. Nah, kita wajib untuk silaturahim, menyambung kekerabatan dengan mereka. Dan haram hukumnya untuk memutus kekerabatan dengan mereka. Sudah sering kita jelaskan bahwa silaturahim itu dilakukan dengan dua hal. Yang pertama yaitu dengan mengunjunginya secara berkala.
berkunjung kepadanya secara berkala. Mungkin di hari-hari senang atau di hari-hari sedih bagi kerabat kita itu. Di saat kerabat kita itu misalnya sedang senang menikahkan anaknya, atau dia sedang mengakikoi putranya, atau dia sedang syukuran apa ini dan itu, kita berkunjung kepadanya. Atau di saat-saat saudara kita itu sedang sedih, misalnya kerabat kita sedang sakit, atau dia sedang terkena musibah, atau ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka kita datang kepadanya. Atau di saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita datang kepadanya. Ini namanya silaturrahim. Nah, menyambung kekerabatan. Jika kita sesekali datang ke kerabat kita, itu saja sudah tersambungkan tali kekerabatan. Ketika kita datang pasti monggo kamu toh ternyata. Gimana kabar bapak kamu, ibu kamu? Selalu karena tahu. Tapi beda kalau kamu nggak pernah datang ke kerabat kamu. Kamu datang, saudara kamu bingung, ini siapa ini? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah datang kepadanya. Maka dikatakan tersambung kekerabatan itu. Yang pertama adalah dengan cara ziarah, mengunjunginya. Minimal kalau pada masa sekarang ya dengan komunikasi melalui HP, melalui WA misalnya, atau alat-alat komunikasi yang lainnya. Itu juga bagian dari silaturahim pada masa sekarang. Sudah mudah pada masa sekarang untuk silaturahim. Yang kedua, yaitu dengan membantu kerabat kita di saat dia membutuhkan. Di saat kerabat kita ada yang nggak bisa makan, atau nggak punya misalnya banyak hutang dan sebagainya, kan dia membutuhkan bantuan kita. Nah, di saat seperti itu kita membantunya secara cuma-cuma atau menghutanginya atau macam-macam. Itu adalah sesuatu hal yang merupakan bagian dari silaturahim. Apalagi kalau kerabat kita itu datang ke rumah kita untuk meminta bantuan. Maka jika kita mampu, kita membantunya, dan itu adalah silaturahim. Nah, itu adalah silaturahim. Dia akan merasa bahwa kita ini saudaranya. Jangankan kerabat betulan, kamu saja kalau saya bantu pasti menganggap saya saudara kamu. Ini kayak saudara, sering membantu saya. Kenapa? Karena sering membantu, itu pentingnya saling membantu sehingga bisa menjadi dekat, tersambung, kekerabatan itu tersambung. Berarti memutus silaturahim itu kebalikan dari itu. Kebalikan dari itu, yaitu ketika seseorang nggak pernah mengunjungi kerabatnya, sehingga saking nggak pernahnya sampai dia nggak kenal, nggak tahu ini kerabatnya atau bukan, nggak tahu. Sampai dia merasa dia nggak punya saudara model kayak begini misalnya. Itu berarti terputus kekerabatan. Atau ketika seseorang kerabatnya itu membutuhkan bantuan dia, kemudian dia nggak membantunya, sehingga kerabatnya itu kemudian dia merasa nggak punya saudara, nggak punya saudara dia, nggak punya kerabat dia, karena seperti orang lain aja masih bantu, dia malah nggak bantu sebagai kerabatnya. Di sini terputus silaturahim. Orang yang melakukannya jatuh pada dosa besar. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rahim, pada kerabat. Nah, ini sebagai perumpamaan. Amatardayna an asila man wasalaki. Nah, di sini harus diwaspadai.
Kalau diterjemahkan secara harfiah nanti akan menimbulkan pemahaman yang keliru. Dikatakan, ini makna harfiah, dikatakan, dia mengatakan, tidakkah kamu ridha jika aku menyambung silaturahim orang yang menyambung silaturahim? Seakan-akan Allah, dikatakan Allah itu mengunjungi orang yang silaturahim. Atau kalau dengan makna yang kedua, Allah memberikan bantuan kepada orang yang melakukan silaturahim. Semakna zahirnya dikatakan Allah itu akan bersilaturahim kepada orang yang rajin silaturahim. Wa aqta' man qata'aki, makna zahirnya dikatakan bahwa Allah itu nggak akan mengunjungi orang yang nggak mau berkunjung kepada kerabatnya dalam rangka silaturahim. Itu kan sesuatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak dikatakan berkunjung karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak dikatakan dari rumahnya datang ke rumah orang lain. Enggak. Tidak seperti makhluk. Maka para ulama menjelaskan ana asilaman wasolaki, artinya aku, Allah, yang dimaksud adalah Allah, itu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang bersilaturahim. Menunjukkan bahwa silaturahim itu pahalanya sangat besar. Allah akan memberikan kebaikan berupa pahala yang sangat besar kepada orang yang mau bersilaturahim. Itu makna an asila man wasolaki. Wa aqta'a man qata'aki, artinya bahwa Allah itu tidak akan memberikan kebaikan kepada orang yang memutus silaturahim, yang memutus kekerabatan. Kalau seseorang memutus kekerabatan, maka dia akan jatuh pada dosa yang sangat besar. Itu maksudnya. Jadi wa aqta'a man qata'aki, artinya orang yang memutus tali kekerabatan, dia akan jatuh pada dosa yang sangat besar. Karena Allah tidak akan berbuat baik kepada orang tersebut, tidak akan memberikan kebaikan kepada orang yang memutus kekerabatan. Maka harus diwaspadai ini. Tadi kita bicara tentang uququl walidain, sekarang berbicara tentang keutamaan birrul walidain atau keutamaan dari silaturahim. Yang tadi, yang hadis pertama tadi yang tentang birrul walidain dan uququl walidain, sekarang tentang masalah silaturahim dan qat'ur rahim. Bahkan kita tahu dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Artinya la yadkhulul jannata ma'al awwalin. Bahwa orang yang memutus kekerabatan, dia tidak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Karena itu penting bagi kalian, bagi kita para santri, jangan sampai jatuh pada dosa ini. Nanti kalau kalian pulang ke rumah, tanya kepada bapak ibunya, siapa pamannya, bibinya, saudara-saudaranya, datang ke rumahnya untuk mengunjunginya, sehingga mereka itu bisa sehingga kekerabatan di antara kita itu bisa terhubung, bisa terjalin. Selain kita juga bisa membawa misi dakwah tentu saja untuk melindungi kerabat kita dari kebodohan terhadap ilmu-ilmu agama yang pokok. Karena kerabat kita harus lebih kita lindungi
dari api neraka daripada lainnya, meskipun karena mereka adalah orang-orang yang lebih kita cintai daripada selainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah silah yang dinisbatkan kepada Allah, itu adalah kinayah dari agungnya kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang yang menyambung kekerabatan. Sedangkan qata dalam hadis ini itu adalah kinayah tentang tidak mendapatkannya kebaikan orang yang memutus kekerabatan. Dan memutus kekerabatan ini salah satu dosa besar yang azabnya itu yu'ajjal, yang azabnya itu dipercepat di dunia ini sebelum nanti diazab dengan azab yang lebih berat di akhirat. Karena itu kita melihat kalau ada orang nggak baik sama saudaranya, sama kakaknya sendiri saja nggak baik, sama adiknya sendiri saja bertengkar, nggak saling menyapa, bertengkar. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak orang kayak gitu. Sama orang lain akrab, sama orang lain ramah, tetapi sama saudaranya sendiri dia malah tidak menyapa. Orang yang seperti itu dia akan menerima azabnya di dunia. Dia biasanya orang seperti itu nggak akan mendapatkan kesenangan dalam kehidupannya di dunia. Nah, karena itu harus berhati-hati terhadap dosa ini. Kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah, ja'atni imra'atun. Ja'atni wastaka ing ingsun sapa imra'atun wong wadon. Ma'aha iku sartane imra'ah ibnatani utawi bocah utawa anak wadon loro. Tas'alune jaluk, tas'al di sini jaluk sapa imra'ah ing ingsun. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Falam najid atau falam tajid? Falam tajid mongko ora nemu sapa Aisyah indi. Sebentar. Falam tajid indi mongko ora nemu indi ini nanti tentang domirnya yang agak kemana ini ya. Atau imro'ah gitu ya. Falam tajid, karena yang sebelumnya enggak ada selain Aisyah, sementara yang berbicara di sini adalah Aisyah. Falam tajid mongko ora nemu sapa imro'ah ing dalem ngersane ingsun ghaira tamratin ing sakliyane kurma wahidatin kang siji. Fa'apaituha nuli paring sapa ingsun ing imro'ah atau ing tamrah wahidah ing imro'ah. Faqasamatha, jadi artinya kurma satu itu dikasihkan perempuan itu. Faqasamatha nuli bagi sapa imro'ah ing tamrah wahidah baina benataiha ing dalam antarane anak wadon lurune imro'ah. Summa qamat nuli ngadeg sapa imro'ah fa kharajat nuli metu sapa imro'ah. Fadakhala nuli mlebu sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadatstuhu nuli nyeritakaken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, man sapa yali kang ngurus sapa man min hadhil banati saking pira-pira anak wadon iki syai'an ing suci-wici fa ahsana nuli gawe bagus sapa man ilaihinna maring hadhil banat kunna lahu
kunna lahu ana sapa banat lahu ketue kunna ana ya kunna mongko bener-bener ana sapa hadhil banat lahu ketue man sitran dadi penutup iku sitran dadi penutup minan nari saking neraka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada seorang perempuan dengan membawa 2 anak perempuan. Nah, dengan membawa 2 anak perempuan, seorang perempuan membawa 2 anak perempuan. Datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminta sesuatu. Enggak punya makanan. Perempuan itu enggak punya makanan. Sehingga datang kepada Aisyah untuk meminta makanan. Kemudian Aisyah hanya punya 1 kurma saja, 1, bukan 1 kilo, 1 biji kurma. Banyak atau sedikit? Sedikit sekali, cuma 1. 1 saja itu yang dipunyai oleh Aisyah. Kalau kita kan hampir sekarang kalau kita pada umumnya ya nggak ada orang nyimpan 1 kurma. Nyimpan ya 1 kilo atau 2 kilo. Ini cuman 1 kurma saja yang ada pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah memberikan 1 buah kurma itu diberikan kepada perempuan tersebut. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu kemudian membagi kurma itu, kurma yang cuma 1 itu dibagi 2, kemudian dikasih 2 anak perempuannya. Sedangkan ibunya dia nggak makan, bukan dibagi 3, dibagi 2, dikasihkan karena cuma 1 buah kurma, dibagi 2 dikasihkan 2 putrinya. Si ibu itu rela untuk tidak makan. Itulah sifat seorang ibu pada umumnya. Kalau ada ibu yang nggak begitu, misalnya anaknya lapar, ibunya makan, misalnya biarin anaknya lapar, yang penting ibunya kenyang, itu nggak normal. Sebagai ibu tidak normal. Pada umumnya seorang ibu itu sangat sayang kepada anaknya, sehingga seorang ibu itu pada umumnya pasti mementingkan anaknya daripada dirinya sendiri. Nggak apa-apa saya nggak makan, yang penting anak saya makan. Itu umumnya seorang ibu kayak begitu. Ini juga ada seorang ibu yang kayak gitu. Dia lapar, bawa 2 orang putri, dikasih minta makanan ke Sayyidah Aisyah, cuma dikasih 1 kurma karena memang adanya itu. Kurmanya dibagi, dikasihkan anaknya, ibunya nggak makan. Kemudian setelah itu perempuan itu pun berdiri dan kemudian keluar dari rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan tentang kejadian yang baru beliau lihat. Diceritakan kejadiannya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mau ngurus anak-anak perempuan ini, artinya yali syai'an min hadhil banat, artinya yang dia mau untuk menanggung, mengurus kebutuhan dari anak-anak ini, anak-anak yang tadi, anak-anak kecil yang tadi, dia lapar. Kemudian kalau ada orang yang mau ngurus dengan memberikan nafkah kepadanya, dengan fa'asana ilaihinna, dengan kemudian dia berbuat baik kepada dia, maka mereka akan menjadi penutup
bagi dia dari neraka. Artinya dia akan selamat dari api neraka. Jadi dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu berupa dia akan dibebaskan dari api neraka. Maka hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita untuk membantu orang lain, apalagi membantu anak-anak yatim, mengurus, membantu, menyantuni anak-anak yatim. Menyantuni anak yatim bukan setahun sekali. Yang disebut dengan kafilul yatim, orang yang mengurus anak yatim, itu orang yang menanggung nafkahnya sehari-hari. Ketika seseorang misalnya ada anak yatim, udah biar saya tanggung hidupnya sehari-hari. Setiap hari saya yang nanggung. Berapa kebutuhannya? Sebulan misalnya 200.000, dikasih 200.000 untuk si anak yatim itu. Misalnya setiap bulan. Itu namanya kafilul yatim, orang yang mengurus anak yatim. Yang tadi di sini dikatakan yali albanat. Yang di sini konteksnya kan anak-anak perempuan tadi, yang dia nggak ada bapaknya, hanya ibunya saja, kemudian kelaparan. Kalau ada orang yang ngurus anak-anak terlantar seperti ini, anak-anak yatim, maka itu akan bisa mencegah dia dari masuk ke dalam neraka. Artinya akan menjadi penyebab dia dibebaskan dari api neraka. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang mengurus anak yatim itu di dalam surga kayak begini. Artinya dekat sekali dengan Nabi di dalam surga. Akan bersama Nabi di dalam surga, yaitu orang yang mengurus anak yatim. Tapi bukan hanya yang ngurus setahun sekali. Sudah setahun sekali 5.000 lagi. Bukan seperti itu, tetapi orang yang ngurus kebutuhan sehari pakaiannya, kemudian makannya, tempat tinggalnya, apalagi sampai kemudian ngurus sekolahnya, dia biayai sekolahnya sampai dia balik. Nah, ini namanya kafilul yatim, pahalanya adalah surga, kemudian dia akan dibebaskan dari api neraka. Nah, ini juga sangat sedikit orang-orang kaya yang mau melakukan itu. Nah, semestinya dia melakukan itu. Cari anak-anak yatim untuk kemudian dia urus, bukan sekedar kemudian dimasukkan ke pantai. Kalau bisa dia ambil dibawa ke rumahnya untuk kemudian diurus, atau biarkan sama ibunya, tetapi setiap bulan dia yang membiayai kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.